Temanku yang baik, tirukan saya, temanku yang baik. Pagi ini aku doakan semoga masa depanmu cerah, hidupmu bahagia, dapat jodoh yang kaya raya, membahagiakan, setia dunia akhirat. Ganti tangan kirinya, sebelahnya ditepuk pelan-pelan. Terima kasih, matur thank you, didoakan. Begitu juga sebaliknya, aku doakan semoga kamu masa depannya juga cerah, bahagia, jodohmu juga mempesona, membahagiakan, setia dunia akhirat. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Adik-adikku sekalian, setiap manusia itu punya maziyah. Setiap manusia itu punya keistimewaan, antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang mungkin postur tubuhnya agak kecil, dia nggak jago gelut, nggak jago perang, nggak jago jihad, tapi dia punya keistimewaan yang lain. Dulu ada seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini dibandingkan dengan teman-teman seusianya, badannya paling kecil, paling kerempeng. Disenggol ambruk gampangan yang. Ketika terjadi peperangan, ketika itu Zaid bin Thabit ingin mengikuti salah satu peperangan, usianya baru 12 tahun. Matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang, izinkan aku ikut untuk berjihad. Apa kata Rasulullah? Zaid bin Thabit, pulang dulu, belum saatnya engkau berjihad. Zaid bin Thabit pulang dalam keadaan menangis karena dia ingin mulia, dia ingin berjuang di jalan Allah, tapi Rasulullah melarangnya. Menangis di depan ibunya, apa kata ibunya? Nak, Rasulullah tidak mengizinkan karena kamu belum waktunya, tapi Allah pasti memberi kamu sesuatu yang istimewa, yang maziyahmu tidak dimiliki oleh orang lain. Akhirnya kamu memiliki satu keistimewaan, wahai Zaid bin Thabit. Apa bu? Kamu tulisannya bagus dan kamu lughatnya bagus. Sehingga Zaid bin Thabit diajari oleh ibunya mempelajari beberapa bahasa dan menulis beberapa bahasa. Pada tahun berikutnya, di usianya yang masih kecil ini, Zaid bin Thabit menghadap Rasulullah dan ibunya mengatakan, wahai Rasulullah, anakku Zaid bin Thabit ini menguasai beberapa bahasa dan anakku Zaid bin Thabit ini ahli menulis. Sehingga apa yang terjadi? Zaid bin Thabit diangkat menjadi katib Rasulullah, sekretaris pribadi Rasulullah, dan kita menikmati mushaf sampai hari ini adalah jasanya Zaid bin Thabit. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap orang itu punya maziyah. Makanya karena ini ulang tahun SMP Negeri 6 yang ke-27 tahun, kami ingin mengungkit sedikit tentang bapak pendidikan kita yang bernama siapa? Siapa bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu kalau kita bayangkan, karena namanya ada Ki-nya, sepertinya orang yang nini sepuh. Padahal Ki itu adalah sebuah julukan yang luar biasa, intelektual muda saat itu. Di saat tahun itu, tahun sebelum orang-orang Indonesia, Nusantara pada umumnya tidak ada yang sekolah, Ki Hajar Dewantoro ini sudah mendapatkan beasiswa di Belanda. Beasiswa pendidikan. Sehingga beliaulah bapak pendidikan kita. Di dalam pendidikan apa? Ing ngarsa sun tulodo, ing madya bangun karsa, terus tutwuri handayani. Ada yang bisa menjelaskan ini? Ini kakean corona gak sekolah-sekolah winginan iki. Ing ngarsa sun tulodo, menjadi pemimpin yang meneladani. Ini sebenarnya ing ngarsa sun tulodo untuk bapak ibu guru nggih. Jadi menjadi pemimpin yang menjadi sauri tauladan. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya bangun karsa. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita harus bisa menyokong mereka.
Tutmuri Handayani, ketika kita berada di belakang kita mendorong. Artinya tujuan pendidikan kita itu tidak membandingkan antara murid satu dengan yang lain. Rasulullah tidak pernah membandingkan sahabat satu dengan yang lain. Seperti Abu Bakar yang terkenal dermawan tidak akan pernah dibandingkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang gagah berani. Rasulullah tidak pernah membandingkan antara satu sahabat dengan yang lain. Ora kok Umar bin Khattab awakmu iku aja kok kendel tok ya sing luman kaya Abu Bakar, tidak. Rasulullah tidak pernah membandingkan antara satu sahabat dengan yang lain. Karena apa? Setiap sahabat punya maziyah masing-masing. Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang, yang ahli strategi perang, tidak pernah dibandingkan dengan Zaid bin Sabit yang ahli nulis seperti yang tak ceritakan tadi. Ini menjadi pelajaran kita, adik-adikku sekalian, bahwa di dalam kita meniti jalan hidup ini, jangan pernah membandingkan dirimu dengan yang lain, tapi bandingkan dirimu hari ini dengan harimu yang kemarin. Ojo kok bocah kae irung mbangir gede dhuwur aku pengin kaya kae, jangan. Karena nggak akan pernah kesampaian. Ada yang menyesal mungkin, aku kok ireng ya, bocah kok kuning. Ada yang pernah merasa menyesal, wis ireng, keriting, kunting pisan. Jangan pernah menyesal karena pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Apa yang Allah kasih kepada kita itu pasti yang terbaik dan punya tujuan terbaik. Ini yang saya sebut tadi maziyah. Setiap anak pasti punya keistimewaan. Dan tujuan kita, kemarin ngapunten Ustaz, kemarin saya ngobrol sama teman-teman. Sekolah itu gunanya apa sih? Ngono kilo jajal. Iki ketoke kakean tuku chip iki, Pak. Wong tujuan sekolah kok cari cewek. Kedalaman air laut itu sekian, lah ya gunane apa mengetahui kedalaman air laut? Perang Diponegoro tahun sekian sampai sekian, lah ya gunane apa untuk mengetahui? Padahal di dunia nyata ini kita tidak butuh itu semua. Matematika X kali Y sama dengan R sekian-sekian, gunane apa? Di dunia nyata, di kehidupan mendatang seakan-akan tidak ada fungsinya. Anak-anakku sekalian, kita mungkin hari ini tidak pernah menyangka pelajaran yang kalian dalami hari ini di kehidupan yang akan datang usia 24, 25 nanti, lah ya gunane matematika apa? Gunane kedalaman air laut apa? Gunane ilmu sejarah apa? Seakan-akan hari ini untuk besok tidak ada gunanya. Tapi kalau kita melihat wasiat Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu apa? Ada yang tahu tujuan pendidikan? Kalau tujuan kalian pinter, pasti kecewa. Karena pasti ada yang lebih pinter. Jadi tujuan sekolah bukan untuk menjadikan kalian pinter. Apa tujuan sekolah? Apakah untuk cari kerja? Ternyata tidak. Kalau tujuan kita untuk sekali cari kerja, saya punya teman, sarjana dakwah Islam. Tapi sekarang bakul pitik. Kalau tujuan kita sekolah untuk cari kerja, ya kecewa. Karena kadang-kadang ilmu sekolah kita itu tidak sama dengan kenyataan pekerjaan kita. Lalu tujuan sekolah itu apa? Ki Hajar Dewantara itu mewasiatkan bahwa tujuan orang sekolah adalah, tujuan pendidikan adalah, satu, menjadikan orang-orang menjadi merdeka. Dua, menjadikan orang selamat. Tiga, menjadikan orang bahagia. Jadi tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia atau menjadikan manusia menjadi manusia yang merdeka. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, apakah kalian dengan sekolah ini merasa merdeka atau tidak? Tidak. Tidak untuk hari ini. Lah yo, perang Diponegoro tahun sekian sampai tahun sekian gunanya apa? Anak-anakku sekalian, nanti kalian akan tahu bahwa menjalani kehidupan itu harus dengan ilmu. Di kehidupan yang akan datang banyak nanti tikungan-tikungan kehidupan yang kalian harus menjalaninya dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kalau saya simpulkan ada 3 hal yang harus kalian miliki, yaitu ilmu, amal, dan iman. Di semua pendidikan, orang itu harus merdeka, harus selamat, dan harus bahagia.
Seandainya tidak ada Ki Hajar Dewantara yang menjadi mahasiswa atau bersekolah di Belanda saat itu, mungkin hari ini kita belum merdeka. Karena apa? Wawasan Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan menginspirasi banyak orang untuk belajar. Sehingga saat itu kita dijajah, Ki Hajar Dewantara melawan Belanda dengan tulisan-tulisannya. Akhirnya dia keluar dari pendidikan dan menjadi wartawan. Untuk mensuarakan di dunia luar sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya hari ini, pendidikan itu banyak yang salah kaprah. Karena tidak menjadikan manusia menjadi manusia yang merdeka, tapi justru menjadikan anak-anaknya ini menjadi robot. Ada yang merasa menjadi robot sama orang tuanya, di samping disuruh pinter ngaji menghafalkan Al-Quran, dia juga harus menguasai teknologi, dia harus ngapunten. Jangan paksa ikan untuk bisa terbang. Juga jangan paksa monyet untuk berenang. Kok iya piye? Dalam geser ngerika. Dalam? Tambah meruntus kok, Pak. Sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tambah olahraga pagi ya, alhamdulillah. Tambah meruntus. Pun sebelum kita lanjutkan, coba kita merefreshing diri kita. Tirukan saya, karena di dalam pendidikan itu kita harus bahagia. Apa yang menyebabkan masa depan kita cerah, ya rasa bahagia dan rasa nyaman kita terhadap menjalani kehidupan kita. Atau kita ridho dengan semua yang ditakdirkan oleh Allah. Oke, tirukan saya. Semua tirukan saya. Saya bahagia. Saya bahagia. Masa depan saya cerah. Semua rintangan bisa dihadapi. Semua rintangan bisa dihadapi. Saya bahagia. Saya kuat. Saya sehat. Saya sukses. 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 Yes. Wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan paksa ikan untuk bisa terbang, jangan paksa monyet untuk berenang. Setiap manusia punya mazia. Makanya anak-anakku sekalian, banyak anak yang ranking 1 di sekolahnya, tapi di masa depannya dia karena selalu ingin ranking 1, dia tidak punya bisa muasyarah dengan orang banyak. Makanya tadi saya sampaikan orang itu harus punya ilmu, punya amal, dan punya iman. Untuk menghadapi masa depan, kalian siapkan 3 hal ini. 1, perbanyak ilmu, serap semua ilmu. 2, perbanyak amal. 3, dekatkan diri kita dengan Allah, yaitu dengan iman. Iki bocah SMP 6 ki ora tau roh drone. Kapal. Ini kacau ini. Sudah, fokus. Tambah drone kabeh. Setiap orang itu punya mazia, setiap orang punya keistimewaan. Lah, bawa keistimewaanmu ini dalam kebahagiaan. Makanya ketika orang bingung dengan masa depannya, dulu saya diwasiati oleh ibu saya. Saya sering ditanya oleh mahasiswa-mahasiswa, Ustadz, apa yang menyebabkan Ustadz sukses? Saya jawab, doa ibu. Di samping doa ibu, karena ibu selalu memberi harapan bahwa kamu nanti sukses, kamu nanti masa depannya cerah. Jangan takut dengan masa depan. Lah sekarang rata-rata banyak orang tua yang tidak mengetahui ini, sehingga anak-anaknya itu ditakuti terus. Kowe kok ngene, ngerjakno ngene kok ora iso, sok ben piye nasibmu? Kecemasan itu akan menjadi doa. Harapan juga akan menjadi doa. Maka dalam menghadapi masa depan, kita harus banyak harapan dan banyak doa. Takut gagal itu boleh. Tapi ketika cemas gagal,